Rekan-rekan pasti udah pernah mendengar tentang sistem ekonomi Islam ya, mungkin secara umum ataupun secara detail gitu. Jadi beberapa tahun terakhir ini saya mulai memiliki ketertarikan dalam mempelajari sistem ekonomi Islam. Ya, membaca buku-buku ekonomi Islam, ikut webinar, atau bahkan diskusi dua arah dengan orang-orang yang saya rasa lebih mafhum ya. Jadi setelah itu semua terbesit gitu di dalam benak saya tuh, wah Masya Allah ya, sistem ekonomi Islam ini tuh super debak one bioke, ajib yang pasti bakal membawa maslahat nih kalau bisa direalisasikan. Saya mikir kayak gitu. Tapi sembari itu dalam benak saya, ya perang pemikiran itu langsung bas-bas gitu ya. Ibarat melakukan diskusi tapi monolog dengan sudut hati saya sendiri yang ingin meng-counter attack ideasi pelaksanaan sistem ekonomi Islam yang katanya ya di era modern ini itu tidak relevan gitu. Sambil juga otak saya mereka ulang opini banyak orang di sekitar saya yang merasa bahwa sistem ekonomi Islam tersebut terlalu utopis untuk saat ini. Namun benarkah demikian? Ya, coba kita jabarkan satu-satu ya di monolog discussion episode pertama ini. First question, memperjuangkan pelaksanaan sistem ekonomi Islam di tengah masyarakat heterogen ini, kamu tidak merasa itu intoleran atau diskriminatif? Nah, here's my answer. Dalam surat ke-21 Al-Anbiya ayat ke-107 di dalam Al-Quran, Allah, Tuhan, berfirman bahwa Nabi Muhammad diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Istilah ini sering kita dengar ya, rahmatan lil alamin gitu. Yang berarti rahmat lil bagi semesta alam. Bukan rahmatan lil muslimin, ya kan? Apalagi rahmatan lil orang Arab, bukan. Tapi semesta. Dan itu benar ketika saya diberi kesempatan untuk belajar membedah lapisan-lapisan Islam itu, saya menemukan bahwa memang Islam ini concernnya adalah seluruh dunia. Jadi banyak sekali aturan-aturan turunannya termasuk sistem ekonomi Islam ini yang outputnya adalah untuk mengelola kesejahteraan masyarakat secara umum. Dan menurut saya pribadi, sistem ekonomi Islam ini lebih cocok sesuai dengan gagasan para generasi pendahulu kita di Indonesia. Jujur ini, dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya yang populer dan pernah atau sedang menghegemoni saat ini seperti sosialis komunisme dan kapitalisme gitu. Second question, bagaimana sistem ekonomi Islam lebih sesuai dengan gagasan generasi pendahulu kita? Pendahulu kita aja orientasinya adalah karena masyarakat kita heterogen, kita nggak bisa membawa satu agama. Nah, oke, izinkan saya mengutip pembahasan dari sebuah artikel untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, ini adalah artikel yang pernah saya baca tentang mengapa sistem ekonomi Islam itu lebih unik dibandingkan dengan kapitalisme dan sosialis komunisme. Penulisnya, Irfan, menjelaskan bahwa ekonomi Islam ini menitik beratkan pada keadilan. Nah, adil di sini bukan hanya fair atau sama rata gitu ya. Dalam bahasa Arab, adil itu lebih kepada meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Menurut Irfan, untuk mencapai keadilan tersebut, sistem ekonomi Islam ini tidak mengesampingkan kebebasan untuk mencapai equality sebagaimana sosialis komunisme ya, maupun membuang jauh-jauh equality demi bisa meraih kebebasan sebagaimana yang dilakukan oleh sistem ekonomi kapitalisme. Jadi ya, yang dimaksud Islam termasuk sistem ekonomi Islam ini adalah agama pertengahan gitu, tengah-tengah ya. Iya memang betul-betul tengah, al-wasat. Sebagaimana di surat kedua Al-Baqarah ayat 143, maksudnya dari pertengahan itu ya seperti ini, teguh dalam pendiriannya untuk terus menjadi adil dan vice versa gitu. Jadi untuk tetap menjadi adil, untuk bisa terus menjadi adil, maka sistem ekonomi Islam ini tidak boleh tidak teguh pendiriannya. Misal dengan dicampur dengan sosialis komunisme gitu, atau apalagi ya dengan kapitalisme. Jadi Islam kapitalis itu tidak akan pernah bisa. Nanti tidak akan tercapai keadilan gitu. Third question, bisa diberi contoh maksudnya sistem ekonomi Islam itu lebih adil, wujudnya gimana sih? Nah, oke.
Salah satu hal yang diatur oleh sistem ekonomi Islam yang saya pelajari mudahnya adalah Islam itu mengakui ada beragam hak kepemilikan. Ini berbeda dari sistem ekonomi kapitalisme yang secara basic principle sistem ekonomi kapitalis itu sangat bebas bagi individu untuk memiliki apapun. Betul ya? Dan sebaliknya, sistem ekonomi sosialis komunisme itu cenderung menahan kepemilikan dari individu begitu supaya bisa dirakyatisasi lah istilahnya begitu ya. Nah, bagaimana dengan Islam? Islam itu mengakui ada beragam hak kepemilikan, ada 3. Kepemilikan yang pertama adalah kepemilikan individu. Seperti yang kita tahu ya, basic ya yang kita punya sekarang, kita boleh punya rumah, punya alat transportasi, mendapatkan warisan, bahkan punya tanah ya, iya kan? Tapi tetap ada kriteriannya. Nah, nanti akan saya sampaikan di poin yang ketiga. Sekarang kita bahas poin yang kedua dulu, yaitu kepemilikan negara. Seperti tanah-tanah sitaan atau tanah yang kita dapatkan dari negara lain melalui damai atau perang lalu dikelola oleh negara gitu. Itu hasilnya adalah kepemilikan negara. Atau bisa juga hibah dari individu atau hibah dari perusahaan untuk negara gitu, itu bisa. Namun untuk kepemilikan negara ini maaf ya, saya belum bisa menjelaskan lebih rinci karena saya juga belum mempelajari lebih lanjut sih. Tapi untuk yang selanjutnya ya, yang terakhir yaitu poin ketiga, yang kepemilikan umum. Nah, di kepemilikan umum ini ada satu hadis yang dulu membuat saya tertarik belajar Islam. Bukan cuma ekonomi Islam ya, tapi Islam secara umum. Nah, ini hadis yang pernah saya dengar waktu saya masih kuliah S1. Saya diskusi begitu dengan seseorang dan dia mengangkat bahwa Nabi Muhammad itu pernah bersabda dalam suatu hadis. Intinya menjelaskan bahwa umat atau masyarakat begitu ya, itu berserikat dalam 3 hal, yaitu padang rumput, api, dan air. Oke, padang rumput, api, dan air adalah 3 tipe sumber daya alam yang melimpah, bahkan mungkin tidak habis-habis dalam waktu dekat. Nah, resources ini tidak boleh diprivatisasi menurut pandangan Islam. Jadi, ketika kita melihat ada misalkan tambang gitu ya, tambang itu dia melimpah banget, dia diperkirakan baru habis misalkan 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, itu hanya boleh dikelola oleh negara demi kemaslahatan umum. Bukan demi kemaslahatan negara sendiri loh ya, tapi umum. Jadi harus dana itu dikembalikan lagi kepada masyarakat. Nah, maka ketika saya membaca postingan tentang Pak Mahfud MD begitu ya di Instagram, yang pernah menyatakan bahwa jika SDA kita tidak diprivatisasi, maka rakyat Indonesia bisa diberi 30 juta rupiah per bulan. Diberi cuma-cuma ya, bukan dipinjami. Saya merasa, wah relevan sekali dengan hadis ini gitu loh. Jadi tidak heran bahwa ketika sistem ekonomi Islam sedang jaya-jayanya dulu dan rakyat di negeri muslim misalkan di Andalusia atau Abbasiyah, mereka bisa mendapatkan jaminan pengobatan dan pendidikan gratis. Jadi ya wajar gitu, karena resources ini yang mereka punya dikelola dan dikembalikan kepada masyarakat mereka sendiri. Jadi gratis, bahkan tanpa harus asuransi ya. Gak kayak kita sekarang, beda emang. Dan perlu diingat bahwa masyarakat saat itu juga heterogen. Walaupun itu adalah negeri muslim ya, juga ada ya orang-orang yang beragama Kristen Ortodoks atau Katolik, Yahudi, pagan, dan sebagainya, dan mereka tetap harus mendapatkan haknya. Itu menurut sudut pandang ekonomi Islam. Ya, masih banyak lagi yang menarik tentang sistem ekonomi Islam sebenarnya ya. Tapi saya capek ngeditnya guys. Oke. Dan kepala saya hampir meledak ya karena debat internal. Jadi disudahin aja dulu. Yang jelas dari monolog discussion episode ini, kesimpulannya adalah, apakah usulan pelaksanaan sistem ekonomi Islam itu intoleran? Jawabannya enggak dong.